Nona Cecil, kamu pasti salah tempat ya. Ini kan klub malam. Bukan perpustakaan. Saya tidak salah tempat. Saya kesini untuk menjual minuman keras. Ibu saya tidak bersalah. Dia difitnah. Ibu Dewi, selalu jujur dan baik hati. Masa dia melakukan hal seperti itu? Iya juga ya. Aku dengar. Katanya dia menyebabkan istri sekarang mantan suaminya keguguran. TAPI, dia kan sudah lama bercerai dengan mantan suaminya. Seharusnya tidak mungkin melakukan hal itu. Betul. Ibu saya sehari-hari sampai ayam saja tidak berani menyembelih. Masa dia mau menyakiti orang? Dewey. Jangan mendekat. Ibu yang mencelakanmu. Ibu minta maaf padamu. Saya percaya ibu tidak bersalah. Saya akan cari cara untuk membebaskan ibu. Dewi, sekarang buktinya sudah jelas. Ibumu melakukan kejahatan penganiayaan dengan sengaja. Harus mendekam di penjara selama 3 tahun. Ayah, kenapa ayah memfitnah ibu? Kenapa? Tentu saja untuk merebut rumahnya. Saya tidak akan membiarkan ibu tidak adil begitu saja. Cuma modal kamu, gadis kecil yang tidak berkuasa dan tidak berpengaruh. Mau menyelamatkan ibumu, kecuali kamu punya 2 juta rupiah. Kok bisa sih seperti ini? Jahat banget, Ibu. Dewey. Jalani hidupmu dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Jangan pusingkan ibu. Ibu, tunggu saya. Saya pasti akan mengumpulkan uang yang cukup. Untuk membebaskan ibu. Nona, lihat-lihat kamu masih mahasiswa ya. Klub malam kami ini sangat ramai dan bising. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, kami tidak bertanggung jawab. Kamu pikir baik-baik ya. Sudah saya pikirkan. Baik. Ai Greco. Bawa dia ke bawah ganti baju. Baik, ikut saya. Budi Santoso, ibumu sudah memberikan perintah keras padaku. Siapa yang bisa hamil anakmu? Posisi istri direktur utama grup Santoso, itu akan menjadi miliknya. Banyak wanita yang menyukaimu. Masih tidak ada yang kamu suka? Wanita yang mendekatiku. Mana ada yang tidak punya niat tersembunyi. Kalau aku bukan pemegang kekuasaan grup Santoso, apakah mereka akan melirikku? Tapi kamu juga tidak bisa. Lajang seumur hidup dong. Ayo pergi, pergi. Pria tampan, main bareng. Pergi. Pak Mulyadi, untuk apa kamu bawa aku ke sini? Sudah, ayo cepat pergi. Teman, aku kan tahu kamu kesal karena didesak menikah sama keluarga. Sengaja ajak kamu ke sini buat bersantai. Ayo minum. Budi, aku tahu kamu tidak suka yang diperkenalkan Bibi Santoso untukmu. Di sini, bukan cuma banyak cueknya. Variasi permainannya juga banyak. Sepertinya kamu sering ke sini ya. Baik yang dikenalkan ibuku padaku, maupun wanita-wanita di sini. Aku tidak tertarik. Kamu kan sudah tahu, aku punya gangguan bipolar. Begitu persenjahan dengan wanita, aku jadi sangat gelisah. Siapa tahu dapat pertemuan romantis, bertemu dengan seseorang yang tidak membuatmu kambuh. Tidak mungkin. Aku pergi dulu, kamu main sendiri saja. Pak Mulyadi, kamu berani memberiku obat. Sahabat baik, ya, teman cuma bisa bantu sampai di sini. Siapa suruh kamu sudah 20 lebih, masih perjaka, bahkan pacar saja tidak mau punya. Tenang saja, yang aku cari hari ini, semua adalah pendatang baru di sini. Ayo pergi. Kamu. Tuan Muda Santoso. Pergi sana. Katanya hari ini ada tuan muda kaya yang datang. Asalkan bisa mendapatkan 2 juta rupiah, aku bisa menyelamatkan ibuku. Kamu tidak apa?
Lepaskan aku. Tolong aku. Aku kesini untuk menjual minuman keras, bukan untuk menjual diri. Di kartu ini ada 1 juta rupiah. Tolong aku. Di kartu ini ada 1 juta rupiah. Tolong aku. Bagaimanapun juga, uang untuk menyelamatkan ibu sudah ada jalannya. Dia ternyata direktur utama grup Santoso, Budi Santoso. Orang dari keluarga bangsawan seperti ini, lebih baik sedikit berinteraksi dengannya. Nona Dewi, kamu hamil. Sebelumnya, 1 juta rupiah itu jelas tidak cukup. Sekarang, menyelamatkan ibu adalah yang terpenting. Aku tidak punya tenaga, juga tidak punya uang untuk membesarkan anak ini. Dokter, aku ingin menggugurkan anak ini. Melakukan aborsi sangat berbahaya bagi tubuh. Kalau memang tidak menginginkan anak ini, kenapa tidak melakukan pencegahan? Dokter, tolong buatkan surat rujukannya. Aku tidak akan mempertahankan anak ini. Pergilah tunggu di depan ruang operasi. Terima kasih. Berikutnya, Dewi Lestari. Ini adalah kehidupan kecil. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Siapa Dewi Lestari? Kenapa orangnya menghilang? Bapak Santoso, sejak 3 bulan lalu, gangguan bipolarmu sudah jarang kambuh. Hari ini kita datang untuk pemeriksaan ulang. Semoga kondisimu can membaik. Selama ini, gangguan bipolarku semakin parah. Sangat menolak kedekatan wanita. Tapi wanita di malam itu sepertinya punya efek menenangkan bagiku. Hanya saja tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Untungnya dia mengambil kartunya. Itu juga bisa dianggap sebagai kompensasiku untuknya. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Ah, maaf, aku tidak sengaja. Iya. Apa dia lihat aku masuk bagian kandungan? Apa yang kamu pegang? Ah, tidak ada apa-apa. Itu, aku sakit. Resep obat dari dokter. Malam itu, kenapa kamu pergi? Aku sudah ambil uangnya. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Ikut aku. Kamu mau apa? Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Halo, selamat datang. Pilihkan beberapa sepatu untuknya. Bukankah ini kartu hitam edisi terbatas yang langka? Hanya ada 3 di kota Gemilang. Gadis ini sangat beruntungnya. Baik, Pak. Tidak usah. Sepatu-sepatu ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menerimanya.
terimalah, anggap saja ini kompensasiku untukmu. Terima kasih. Aku mau angkat telepon dulu. Itu kan Dewi Lestari, gadis sialan ini. Setelah pergi dari rumah, tidak pernah kembali lagi. Hari ini kebetulan bawa dia pulang. Masih bisa ditukar dengan uang hantaran. Pak Heru, itu kan Dewi Lestari? Memang benar gadis sialan itu. Bukannya kamu ingin memperluas toko, tapi uangmu tidak cukup? Bagaimana kalau kita menikahkan gadis ini dengan anak keluarga Rian? Bukankah kita akan dapat uang hantaran? Perkataanmu ada benarnya. Sekarang kita bawa dia pulang untuk menikah. Ayo, Dewi Lestari. Dewi Lestari lagi ngapain di sini? Sepatu semahal ini, kamu sanggup beli? Jangan-jangan mau mencari sugar daddy? Sama seperti ibumu, tidak tahu malu. Berdasarkan apa kamu menghina ibuku? Berani-beraninya kamu memukulku. Suamiku katakan sesuatu kamu. Hari ini akan kubuat kamu tahu, siapa yang berkuasa di keluarga Heru. Aku. Jangan sampai dia rusak. Aku masih menunggunya untuk menghasilkan uang hantaran untukku. Betul juga. Ayo ikut aku. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pulang. Lepaskan aku. Nona Larasati tadi di mana? Barusan masih di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani sekali. Dengar baik-baik, kau harus bersikap baik. Sekarang ikut aku pulang, menikah dengan putra keluarga Rian. Syarat mereka sangat bagus, uang hantaran pasti banyak. Betul, setelah menikah ke sana, kau akan hidup enak. Putra keluarga Rian itu pincang. Kau begitu buru-buru. Menjualku? Apa maksudmu menjual? Kata-katamu sungguh kasar. Keluarga Heru sudah membesarkanmu. Sekarang, saatnya kau membalas budi keluarga Heru. Ayo pergi. Mimpi. Aku tidak akan ikut kalian pulang. Fang, Kau yang urus dia baik-baik untukku. Ajari anak itu pelajaran. berani tidak mendengarkan kata-kataku? Rasanya kau ingin dipukul, ya? Tidak. Tidak boleh biarkan bajingan ini menyakiti anakku. Kamu. Berani-beraninya melawan aku. Aku kasih tahu kamu. Hari ini, Aduh. Kenapa dia datang ke sini? Ada bagian lain yang terluka? kamu muncul dari mana? Berani memukul aku. Aduh, sayang, kamu baik-baik saja? Kalau lain kali berani mengganggunya lagi. Bukan kuma satu pukulan yang akan kau terima. Sayang, kamu gimana? Kamu, Berdarah. dasar Dewi Lestari. Pria simpananmu berani memukulku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu istirahat dulu sebentar. Aku akan buatkan makanan untukmu. Sayang, ayah begitu baik padaku. Selanjutnya, bagaimana dengan ibu? Ibu yang mana? Apa dia hamil setelah malam itu? Dia hamil? Sudahlah, jangan dipikirkan. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan ibu terlebih dahulu. Ternyata aku salah sangka. Tapi, ada apa dengan ibunya? Coba selidiki tentang Ibu Dewi Lestari. Budi Santoso. Hari ini terima kasih sudah membantuku.
Buka mulut. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Bapak Santoso, gangguan bipolarmu, apakah kambuh lagi? Setiap hari hujan petir, gangguan bipolarmu jadi sangat parah. Tunggu, aku ambilkan obatmu. Tidak usah. Obat itu kalau diminum terlalu banyak, bisa merusak saraf. Kalau terus-terusan begini, bukan solusi. Kamu keluar dulu. Bapak Santoso, Kellier. Suara apa itu? Budi Santoso. Kellier, siapa yang menyuruhmu masuk? Kamu banyak berdarah. Harus segera dibalut. Jangan mendekat. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku. Aku akan menyakitimu. Jangan sakiti dirimu sendiri. Lepaskan. Aku, sepertinya tidak begitu mudah marah lagi. Aku di sini. Harus diakui, pria ini tampan sekali. Masih pura-pura tidur. Bukannya dia sudah bangun? Kenapa belum ada gerakan? Jangan-jangan sudah pergi? Kamu baik-baik saja? Ini sangat memalukan. Direktur Utama, sudah lewat waktu pemeriksaan ulang Anda. Kalau tidak pergi sekarang, kondisi Anda bisa memburuk lagi. Tidak perlu. Kali ini serangannya sudah terlewati dengan lancar. Anak ini akhirnya bukan hanya milikku sendiri. Budi Santoso adalah orang baik. Haruskah aku memberitahunya tentang keberadaan anak ini? Sudah bangun? Minum susu. Direktur Utama begitu perhatian. Pasti akan menjadi ayah yang baik nantinya. Direktur Utama kami paling tidak suka anak-anak. Saat hari raya, dia juga tidak suka anak-anak kerabat sendiri. Ternyata dia tidak suka anak. Kalau begitu lebih baik tidak usah diberitahu tentang keberadaan anak ini. Kami sebenarnya bukan dari dunia yang sama. Apakah Ibu Dewi Lestari? Ya, saya sipir dari penjara kota Gemilang. Sekarang, ada kesempatan untuk mengunjungi ibumu, Larasati. Apakah Anda ingin datang mengunjungi? Ya, aku akan segera ke sana. Bapak Santoso, terima kasih sudah membantuku. Saya tidak akan mengganggu lagi. Alasan apa lagi yang bisa kupakai untuk menahannya?
Aduh, calon istri, kamu sudah bangun. Ternyata benar kata orang tuamu. Begitu urusan ibumu kandung disebut, kamu pasti langsung percaya. Kamu? Kamu yang menipuku sampai ke sini? Kamu sekutu dengan Ibu Ratna. Calon istriku, kamu cantik sekali. Aku sudah tidak sabar lagi untuk malam pertamaku bersamamu. Si manis masih mau kabur? Mau lari kemana? Ayahmu sudah terima uangku, dia sudah menjualmu padaku. Mau lari kemana lagi? Lepaskan aku. Si manis, kamu? Berhenti. Wanita jalang berhenti. Masih mau lari? Sayang, Tain sebentar. Ibu pasti akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Budi Santoso, tolong aku. Bapak Santoso, hari ini kamu agak aneh. Dari tadi masuk sampai sekarang, minuman di gelas ini tidak pernah berhenti. Wajahmu muram sekali, tapi tidak mau cerita apa-apa. Apa kamu patah hati? Bapak Santoso, sudah ketemu. Beberapa waktu lalu, Ibu Dewi Lestari karena tindak pidana pembunuhan berencana di penjara. Dia untuk mengumpulkan uang, bekerja di sebuah klub malam. Budi Santoso, tolong aku. Bukannya ini gadis yang membuatmu mekar beberapa hari lalu? Sepertinya ada urusan minta tolong nyawa. Kamu tidak mendekat? Dewi Lestari. Hei, kamu siapa? Malam-malam masuk rumahku. Mau apa? Katakan, Dewi Lestari di mana? Dewi Lestari, jangan melawan lagi. Jadilah calon istri Rian dengan baik. Apa Dewi? Aku tidak tahu. Semuanya, cari, Gelida. Hei, kalian mau apa? Di sini tidak ada Dewi apapun. Jangan bergerak. Mungkinkah lokasi GPS-nya salah? Kita pergi. Suara apa itu? Bukan apa-apa, cuma tikus. Bapak Santoso, suara itu sepertinya dari toilet. Budi Santoso. Dewi. Dokter keluarga mana? Bapak Santoso, dokter keluarga akan segera tiba. Dewi, tanya. Dokter akan segera datang. Bapak Santoso, dokter sudah datang. Bagaimana, Bapak Santoso? Tenang saja, Nona ini hanya mengalami luka luar. Selain itu, kondisi janin agak tidak stabil. Kedepannya istirahatlah dengan tenang. Jangan biarkan ibu hamil mengalami emosi yang berlebihan. Maka tidak apa-apa. Ibu hamil? Dia hamil? Ibu. Dia adalah Dewi. Ibu, dia adalah Ibu Budi Santoso. Nyonya dari keluarga kaya. Pasti tidak akan menerima orang seperti aku yang berasal dari keluarga miskin, punya hubungan dengan anaknya. Kalau begitu, aku dan anak ini. Di dalam ini ada 5 juta rupiah. Segera gugurkan kandungan itu, lalu tinggalkan anakku. Jadi ini Dewi, ya, cantik sekali. Anakku susah payah, sesuatu yang mustahil terjadi.
Kamu jangan sampai meninggalkannya, ya. Ayo, duduk. Nanti, kamu temani Bibi jalan-jalan, minum teh. Bu. Dewi, dia sedang hamil. Tidak bisa selalu menemani ibu jalan-jalan. Hamil? Wah, itu bagus sekali. Dasar anak nakal. Kabar baik sebesar ini. Kenapa baru bilang sekarang? Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Tenang beristirahat selama hamil. Ini adalah rumahmu. Terima kasih, Bibi. Ini kok, agak berbeda dengan yang kubayangkan. Dewi mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Dewi, maukah kau menikah denganku? Kamu tidak perlu khawatir apapun. Aku juga tidak akan punya wanita lain. Bukan juga karena anak ini baru bertanggung jawab padamu. Parasandi Interakida, meski tidak begitu dalam, tapi aku akan perlahan-lahan mengembangkannya untukmu. Masalah ibuku belum selesai. Kalau masalah dia Dipendra terungkap, akan membebani seluruh keluarga Santoso. Dia membantuku. Aku takbol membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa membesarkan anak ini sendiri. Dia mungkin khawatir tentang masalah ibunya. Begitulah, kamu pasti karena masalah ibumu, ya? Kok kamu tahu? Sebelumnya Budi sudah menyuruh orang menyelidiki. Kami semua tahu. Kamu terpaksa bekerja. Karena terdesak, menjual minuman keras di klub malam untuk menyelamatkan ibumu. Anak yang baik sekali. Tenang saja. Budi sudah lama mengatur orang untuk membebaskan ibumu dengan jaminan. Terima kasih, Budi Santoso. Sekarang, bisakah kamu memberi anakku sebuah kesempatan? Aku juga ingin memberi anak sebuah keluarga yang utuh. Aku mau menikah denganmu. TAPI, bisakah kita tidak mengumumkan kabar pernikahan kita? Kalau keluarga Heru tahu aku sudah menikah, pasti akan membuat masalah untuk keluarga Santoso. Lagipula, jika suatu hari Budi Santoso menemukan bahwa aku tidak sebaik itu, juga tidak akan jadi masalah besar. Tidak masalah. Kita belan-belan saja. Devi. Ibu. Ibu pikir seumur hidup ini tidak akan bertemu denganmu lagi. Lihat, kamu kok kurus lagi. Ibu menderita di dalam sana. Rambut ibu sudah memutih. Ibu tidak menderita. Oh ya, semua ini berkat Budi Santoso. Budi. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Terlebih lagi, terima kasih sudah membantuku menjaga Dewi. Ini semua sudah kewajibanku. Bibi Larasati, Anda tenang saja. Tinggal di sini. Sudah lama aku tidak pulang ke rumah. Aku rindu tetangga-tetangga di sana. Nanti setelah aku temani kamu beberapa hari di sini, aku akan pulang. Ibu belum tahu kalau rumah itu diambil alih oleh Bapak Heru dan mereka. Lebih baik aku belum memberitahunya dulu. Nanti setelah rumahnya berhasil direbut kembali, baru aku beritahu ibu. Ibu, sudah berapa lama kita tidak bertemu? Temani aku lebih lama dong. Baiklah. Meskipun Bibi sudah dibebaskan lebih cepat, tapi untuk membersihkan nama ibu mertua sepenuhnya, masih butuh bukti yang lebih konkret. Aku sudah sangat berterima kasih padamu, karena sudah menolong menyelamatkan ibuku. Soal bukti dan rumah ibuku, aku akan minta kembali dari keluarga Heru. Jangan cuma bilang terima kasih. Kasih yang nyata, dong. Kamu mau apa? Surat Naika. Aku sudah menikah dengan Budi Santoso. Sekarang, barang penting, biar aku yang simpan. baiklah. Ini. Semua ini, sengaja aku siapkan untukmu. Saka? Saka. TAPI. Mahal ya? Kamu kan istriku.
Suami bekerja untuk menghamburkan uang buat istrinya. Ini adalah perhiasan yang aku pilih. Dengan hati-hati untukmu. Aku tidak tahu model APA yang kamu suka. Warna apa yang kamu suka. Jadi, aku beli semuanya sedikit. Benar-benar sedikit ya. Budi Santoso benar-benar sangat boros ya. Sayang, ayahmu sangat baik kepada kita. Aku jadi agak menyukainya. Kenapa belum tidur? Sedang memikirkan apa? Tidak APA. Aku tidur dulu. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu mau apa? Kenapa? Tidak terbiasa? Ya sudah tidak bisa apa-apa. Sekarang kita sudah sah. Kamu harus pelan-pelan membiasakan diri. Aku tertidur. Selamat malam. Kamu mau pergi kerja di apotek? Ayah, mengerjakan sesuatu harus dari awal sampai akhir. Apalagi kondisi tubuhku sekarang. Belum terlalu berat. Tidak sampai harus istirahat di rumah sekarang. Baiklah, kalau begitu aku antar kamu. Budi. Di mobil Budi Santoso, ternyata ada seorang wanita. Nona Maya, apa yang membuat Nona datang? Siapa yang ada di mobil Budi? Bapak Santoso sekarang dengan Nona Dewi sudah menikah, tapi orang luar tidak tahu. Nona Maya selalu menyukai tuan muda. Kalau dia tahu hal ini, bisa-bisa menimbulkan masalah. Nona Maya, itu adalah tamu Bapak Santoso. Saya masih ada urusan, silakan. Tamu apa yang begitu misterius? Selama bertahun-tahun ini, di sisi Budi Santoso, tidak ada seorang wanita pun. Siapa sebenarnya dia? Hello. Tolong selidiki untukku. Wanita di sisi Budi Santoso. Siapa sebenarnya? Malam itu, Budi Santoso tidak bisa mengendalikan diri dan melukai dirinya sendiri. Sepertinya dia menderita gangguan bipolar. Tapi aku juga tidak terlalu paham. Gangguan bipolar? Lily, kamu paham tentang gangguan bipolar? Gangguan bipolar sebenarnya adalah sejenis penyakit mental. Pasien pasti pernah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, sehingga meninggalkan trauma psikologis. Oh, begitu rupanya. Ada cara untuk meredakannya? Bisa menggunakan akupunktur. Itu bisa meredakan sakit kepala yang disebabkan gangguan kecemasan. Aku mengerti. Terima kasih ya, Lily. Selamat datang. Selamat siang. Pak, apakah Bapak datang untuk membeli cincin? Untuk pacar? Atau untuk istri? Untuk istri saya. Tapi, saya tidak tahu model mana yang dia suka. Bisa bantu rekomendasikan? Baik. Itu Budi. Silakan lihat yang ini. Ini adalah pusaka toko kami. Potongan di atasnya bisa memancarkan kilau berlian secara maksimal.
Wanita mana sih yang gak suka perhiasan? Istri bapak pasti suka dengan model ini. Aku juga rasa nyonya akan suka. Wanita kan suka cincin berlian. Bagus, yang ini saja. Tolong dibungkus. Baik. Hati-hati di jalan. Selamat datang. Cincin yang diminta tuan tadi. Aku mau yang persis sama. Ha. Dewey, hari ini si kecil. Nggak rewel ya? Enggak, dia anak yang baik. Syukurlah, kalau gitu aku mandi dulu. Nanti aku masukin kamu. Oak. Ini. Ini dari toko itu, toko terkenal yang khusus jual cincin kawin. Jangan-jangan, ini untukku? Kemarin malam, setelah mandi, Budi Santoso langsung pergi ke kantor lagi untuk bekerja. Entah dia sudah makan atau belum ya. Kebetulan, aku buatkan dia hidangan obat dan antar ke sana. Semoga Budi Santoso suka dengan sop yang kubuatkan ini. Halo, saya mau cari Budi Santoso. Nona, apakah Anda ada janji temu? Tidak. Mon tunggu sebentar di samping. Kamu, Nama saya Mayasari. ada yang bisa saya bantu? Kak. Bisa tolong lihat. Cincin di tanganku ini, bagus tidak? Sangat cantik, cocok denganmu. Benarkah? Ini dipilihkan sendiri, oleh pacarku. Aku sebenarnya tidak suka, tapi dia malah memaksaku memakainya. Katanya bayar orang lain langsung tahu. Kalau aku sudah punya pacar, Pacarmu sangat baik padamu. tahukah kamu siapa pacarku? Dia adalah bos perusahaan ini. Benarkah? Mengkingka, Budi Santoso sudah punya pacar? Kalau begitu, perasaannya padaku semua palsu? Sudah dulu, aku mau naik ke atas untuk menemui pacarku. Budi Santoso, benarkah kamu memberikan cincin kawin pada Mayasari? Lalu aku ini apa? Lucu sekali ya, Dewey Lestari. Budi Santoso. Hanya karena tanggung jawab dia baru menikahimu. Kamu masih aja narsis, mengira dia suka padamu. Sepertinya mulai sekarang, harus lebih menjaga jarak dengannya. Pyre. Pacarnya nggak salah paham. Aku pulang. Makanan sudah kumasukkan kulkas. Panaskan sendiri ya. Aku duluan ke kamar. Ada APA? Dewey, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu tidur terpisah dariku? Nggak apa-apa. Cuma belum terlalu terbiasa aja. Lagipula, aku sebentar lagi mau ujian, kualifikasi apoteker. Perlu belajar dengan serius.
Dewi, kenapa ya akhir-akhir ini dingin banget sama aku? Apa aku melakukan kesalahan? Bapak Santoso, Anda sudah lembar 2 hari berturut-turut. Anda tidak pulang? Pulang. Aku mau lihat si kecil yang tak tahu balas budi ini. Bakal peduli sama aku atau enggak? Bapak Santoso, malam ini kayaknya mau hujan. Jangan-jangan ada petir ya? Banyak amat omongannya. Kalau nggak ada kerjaan, minggir sana. Kalau gitu, saya pulang dulu. Ada apa-apa telepon saya ya? Ada petir. Terakhir kali Budi Santoso kambuh, tepatnya di hari badai petir. Jangan-jangan Budi Santoso kenapa-napa? Jangan tinggalkan aku. Banyak darah. Jangan nakut-nakutin aku. Ayah. Ayah. Budi Santoso. Kellyur. Jangan mendekat. Jangan mendekati aku. Pasti Budi Santoso, gangguan bipolarnya kambuh lagi. Aku tidak boleh membiarkannya seperti terakhir kali, menyakiti dirinya sendiri. Budi Santoso. Lihat aku Dewi Lestari. Dewi. Ya, ini aku. Sedetadak APA. Aku di sini. Kalau begini terus tidak bisa. Bolehkah aku mengobatimu? Santai saja. Dewi. Sebentar lagi selesai. Cara ini, walaupun tidak bisa menyembuhkan total gangguan bipolarmu, tapi perlahan-lahan akan mengurangi kemungkinanmu kambuh, juga bisa mempersingkat durasi kambuhnya. Sudah. Budi Santoso. Dewi, terima kasih. Budi Santoso, apa kamu takut petir? Saat aku berumur 10 tahun, di suatu malam yang disertai badai petir, aku dan ayahku mengalami kecelakaan mobil. Ayahku menyelamatkanku, lalu meninggal. Sejak hari itu, setiap kali cuaca seperti ini, perasaanku jadi tidak stabil. Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Budi Santoso. Aku pasti akan mencari cara untuk membantumu pulih. Aku sudah baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini untukmu. Ini. Buka dan lihatlah. Kakak, aku ingin minta pendapatmu. Cincin di tanganku ini, bagus tidak? Budi Santoso. Cincin dengan model yang sama. Kamu berani-beraninya memberikannya pada dua wanita. Tidak suka. Bukannya Rio bilang, semua wanita suka cincin berlian? Cantik sih.
Kalau begitu, biar aku yang pesankan. Buddy, cincin berlian ini, apalagi ada promo apa? Misalnya, beli 1 gratis 1. Maksudmu apa? Kamu tidak suka? Sebenarnya aku suka, tapi aku lihat Maya Sari, punya yang persis sama. Dia pernah pamer padaku. Dia bahkan bilang khusus, kalau itu kamu yang berikan. Aku tidak pernah memberinya cincin. Kenapa dia bisa punya yang persis sama? Aku tidak tahu. Happy. Aku akan pergi ke toko untuk menanyakan hal ini. Sampai semuanya jelas. Aku percaya kamu. Sayangku, cincin yang kupasang untukmu haruslah yang paling unik di dunia. Baik. Kalau aku tanya Budi tentang hubungannya dengan Maya, apa dia akan jujur? Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Silakan tanya. Apa hubunganmu dengan Maya Sari? Kami tidak punya hubungan apa-apa. Lalu kenapa dia bisa masuk ke kantormu? Kamu cemburu, ya? Aku tidak cemburu kok. Kalau kamu nggak mau kasih tahu ya sudah. Maya Sari bisa masuk ke kantorku karena keluarganya punya kerjasama dengan perusahaan kami. Makanya baru sekarang dia diizinkan naik. Tapi, aku sudah keluarkan perintah baru. Selain kamu, tidak ada yang boleh sembarangan masuk ke kantorku. Aku memang tidak pernah suka Maya Sari. Aku berhubungan dengan Maya Sari hanya karena menghormati kakeknya, Bapak Wijaya. Kami dan grup Wijaya punya banyak urusan bisnis. Jadi, aku juga nggak mau memperburuk keadaan. Oh, begitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya saja. Jangan berpikir macam-macam. Aku mengerti. Nyonya Santoso, sudah leret. Ayo kita pulang. Budi, ada apa kamu cari aku? Kalau nggak buru-buru, kita makan malam bareng. Bisa ngobrol pelan-pelan. Makan malam gak usah. Hari ini aku panggil kamu ke sini. Hanya ingin bilang, cincinnya sudah aku kembalikan. Sudah ditukar juga. Hak desainnya juga sudah kubeli. Tolong mulai sekarang. Jangan habiskan pikiran lagi. Budi, kamu ngomong apa sih? Soal cincin itu murni kebetulan. Aku beli hadiah untuk diri sendiri. Ketemu model yang sama, nggak boleh apa? Dewi Lestari itu terlalu dengki. Cuma bisa ngadu. Urusanmu mencari penjaga toko itu, sudah ku ketahui. Maya Sari, kalau kamu masih main akal-akalan lagi, memecah belah hubunganku dengan Dewi, jangan salahkan aku nih. Ini semua gara-gara si manis ini. Aku nggak akan biarkan dia senang terlalu lama. Ibu, Buddy, aku lulus ujian farmasi. Bagus sekali, Dewi. Aku tahu pasti kamu bisa. Dewi memang hebat. Kabar gembira yang besar begini harus kita rayakan dengan baik. Ayo, ibu ajak kamu jalan-jalan. Baik, kalau begitu hari ini, aku akan temani ibu jalan-jalan. Ayo. Dewi, suka apa? Beli saja, ibu yang bayar. Dewi, lihat ini. Suka nggak? 20 juta? Terlalu mahal. Ibu, aku nggak suka yang ini. Nggak suka? Kalau gitu ibu cari di tempat lain. Lihat ada model lain nggak? Kamu juga pilih-pilih sendiri ya. Iya, baik. Wah, bukannya ini si orang Udik dari desa itu? Kenapa? Udah nggak pura-pura lagi? Mulai pakai uang Budi. Biut foya-foya? Jadi kamu gadis liar yang disukai Budi Santoso itu? Penampilannya juga biasa aja. Wanita Udik sepertimu
Kuma Pontaja dit mais non orang kaya. Bermimpi jadi orang penting, itu cuma mimpi di siang bolong. Dewi. Barusan, aku sudah pilihkan 2 baju untukmu, dan beberapa tas. Oh iya, ada juga 1 set, kalung giok Maharaja. Sangat cocok untukmu. Itu pasti 50 juta rupiah, walaupun aku cucu dari keluarga konglomerat Wijaya, tapi uang sakuku paling banyak cuma 1 juta rupiah per bulan. Bahkan ibuku juga tidak punya 50 juta rupiah itu. Ibu Santoso, Anda tahu identitas wanita ini? Dia cuma gadis liar dari desa. Tidak tahu sudah dipermainkan berapa banyak. Anak orang kaya. Anda dan Budi, jangan sampai tertipu oleh penampilan polosnya. Oh ya, kalau begitu, hadiah ini saya tarik kembali. Dewi, aku akan memberimu hadiah yang lebih besar. Dewi, aku benar-benar kasihan padamu. Kamu sudah bersusah payah selama ini. Nanti di keluarga Santoso, aku dan si anak nakal Budi Santoso itu pasti akan membuatmu hidup bahagia selamanya. Bibi, aku dan ibuku juga bermaksud baik. Cukup, keluarga Santoso memilih siapa jadi menantu, bukan urusan kalian. Dewi, ayo kita pergi. Itu ibu mertua dari keluarga kaya yang mana ya? Lagi ajak menantu perempuan jalan-jalannya. Iri deh lihatnya. Aku juga pengen hidup kayak gitu. Tolonglah, CEO tampan. Lihat aku dong. Gimana? Jalan-jalannya? Ibu mertua beliin aku banyak baju sama perhiasan. Asal kamu suka aja. Udah sore nih. Aku pulang dulu ya. Kalian berdua lanjutin aja jalan-jalannya. Jangan buru-buru pulang ya. Dewi, gimana kalau nanti kita kasih nama APA Biyut anak kita? Bayinya baru 3 bulan. Sekarang udah mau kasih nama? Bukannya masih terlalu cepat? Ya udah, nunggu bayinya lahir dulu. Kita kasih nama bareng-bareng. Oak. Sayang, kamu harus baik-baik aja ya. Ayah sama ibu sayang banget sama kamu. Udah sore nih. Ayo kita pulang. Nyonya Santoso. Ini pertama kalinya kamu yang aktif cium aku. Ini hadiah untukmu. Sudah capek-capek menggendongku sepanjang jalan. Aku suka sekali hadiahnya. Cepat angkat teleponnya. Halo, kakek. Anak nakal, kapan kamu bawa dia ke sini? Aku sudah dengar dari ibumu, kamu berani-beraninya menikah diam-diam. Besok aku akan bawa dia menemuimu. Nah, baru benar. Dewi, kakek ingin bertemu denganmu. Apa kakek Santoso akan menyukaiku? Baik. Kok banyak sekali orang di sini? Mungkin penyakit lama kakek kambuh lagi. Bibi Santoso, kenapa kakek tiba-tiba sakit? Apakah beliau baik saja? Kapan kita bisa menemui kakek Santoso? Ibu, bagaimana kondisi kakek? Jangan khawatir, ada dokter di sana. Anak yang baik. Mari, ke sini, ke kakek. Kakek Santoso. Bukan kamu. Kamu Dewi, ya? Kemarilah, biar kakek lihat. Percayalah. Halo, kakek Santoso. Bagus. Sorot mata dan raut wajahnya jernih. Anak yang baik.
Ayah, Kakek Santoso, boleh saya periksa denyut nadimu? Kamu juga bisa ilmu kedokteran? Jurusan kuliahku memang kedokteran. Langka sekali kamu punya niat seperti ini. Ya sudah, coba saja. aku kira pertama kali ketemu kakek, dia akan grogi. Ternyata aku yang terlalu khawatir. Cukup pandai juga berpura-pura. Nanti kalau kamu tidak bisa mendiagnosa apa-apa, lihat saja bagaimana kamu menghadapinya. Bagaimana kabar Dewi? Aku hanya memeriksa denyut nadi secara sederhana. Tidak melihat ada masalah APA pun. Kurasa kamu tidak bisa lagi berpura-pura. Bukankah cuma mahasiswa kedokteran? Sok penting sekali. Hanya kamu yang banyak mulut. Kalau kamu diam, tidak ada yang menganggapmu bisu. Nyonya, para dokter sudah menyusun rencana perawatan, ingin meminta Nyonya datang sebentar. Panggil semua dokter ke sini. Aku di dunia bisnis, sudah bergulat puluhan tahun, tidak ada yang tidak bisa kutanggung. Cepat pergi. Kakek Santoso, gejala Anda adalah stroke. Salah. Tidak, ini tidak seperti gejala stroke. Negara seberang memiliki tim medis terbaik di dunia. Lingkungan di sana cocok untuk pemulihan Anda. Jadi kami menyarankan Anda pergi ke negara seberang. Iya, Kakek Santoso, usia Anda sudah tidak muda lagi. Kalau sakit, harus istirahat dengan baik. Stroke tidak bisa ditunda-tunda. Ayah, Anda masih harus menghadiri pernikahan Budi dan menggendong Cicit nantinya. Anda harus baik-baik saja. Sekarang pergilah ke negara seberang. Sembuhkan penyakit Anda. Setelah pulang, Anda bisa menikmati masa tua dengan tenang. Negara seberang itu, siapa yang mau pergi silakan. Pokoknya aku tidak mau pergi. Aku lahir sebagai warga negara ini. Mati pun ingin menjadi arwah di tanah air ini. Coba kalian pikir. Untuk apa aku punya kalian? Kalian disuruh cari solusi untukku. Setelah berpikir lama, malah mau mengirimku ke luar negeri. Sekelompok orang jahat. Kakek Santoso, sekarang alat transportasi sudah sangat maju. Anda di pesawat, cukup tidur sebentar sudah sampai. Kalau Anda ingin kembali, bisa pulang kapan saja. Kami semua, semuanya memikirkan kesehatan. Anda. Kamu bilang ini benar? Tentu saja benar. Walaupun kamu adalah pacar Budi, terus kenapa Kakek Santoso tetap paling menyukaiku? Kakek Santoso, Anda tidak harus pergi ke negara seberang. Dan lagi, yang Anda derita juga bukan stroke. Dewi, kamu serius? Nona Dewey. Aku tahu ini pertama kalinya kamu menemui Kakek Santoso. Ingin menunjukkan diri di depan kakek, tapi kamu tidak seharusnya tidak menghormati. Dokter. Legipula. Merakalayan professional. Maya benar, kamu ini cuma gadis ingusan yang baru lulus. Berani-beraninya ikut campur. Gadis ingusan? Paman, jangan lupa. Akulah pemegang kekuasaan keluarga Santoso. Dewi adalah orangku. Di keluarga ini, kedudukanmu bahkan tidak setinggi dia. Jadi begini rasanya punya pelindung ya? Sayang. Nanti kamu juga harus seperti ayah, menjadi orang yang hebat. Dewi, jangan hiraukan omongan mereka. Asalkan kamu tidak mengirimku ke negara seberang. Aku percaya padamu, selama aku ada, katakan saja dengan berani. Ayah, kurasa kau memang sudah pikun. Kakek Santoso, penyakit yang kakek derita memang bukan stroke. Nona Dewi, kamu memang salah diagnosis. Bapak Santoso sudah terkena stroke lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, sayalah yang merawatnya. Dokter ini adalah dokter paling berwibawa di kota Gemilang. Bahkan dia lulusan luar negeri. Kemampuan medisnya sangat tinggi. Keluarga terpandang di kota Gemilang. Hampir semuanya pernah berobat ke dia. Bagaimana, Nona Dewi? Apa kamu sedang menantang otoritas? Dewi, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kakek Santoso, penyebab penyakit kakek adalah karena terlalu lama terbaring di tempat tidur, sehingga menyebabkan kelemahan anggota gerak bilateral, bipyramidal, kesadaran kabur, dan gejala seperti sudut mulut miring. Ini adalah penyakit misterius. Dia benar-benar menyebutkan semuanya dengan tepat. Masalah sakitnya Kakek Santoso tidak pernah diumumkan keluar. Bagaimana mungkin Dewi bisa menyebutkannya dengan tepat? Jangan-jangan dia benar-benar bisa mengobati? Semua yang kamu sebutkan ini adalah gejala awal stroke. Nanti di tahap lanjut, gejalanya akan berubah. Nona Dewi, kamu baru saja lulus. Pengalamanmu masih kurang. Stroke dan penyakit misterius, gejalanya memang mirip, tapi cara penanganannya sangat berbeda jauh. Iya, Nona Dewi, kalau gara-gara kamu cari perhatian,
sampai membahayakan kakek Santoso. Kamu sanggup tanggung jawab? Selama aku ada, Langit run to Sekalipun. Aku yang tanggung. Aku hanya mengatakan fakta. Kakek Santoso, nadi kakek halus, artinya kakek kekurangan ki dan darah yang parah. Nadi kencang dan licin artinya limpa dan lambung kakek tidak baik. Setengah tahun terakhir ini, kakek tidak punya nafsu makan kan? Betul. Ini tidak ada hubungannya dengan limpa dan lambung. Tentu saja ada hubungannya. Seperti yang kamu katakan. Cara mengobati stroke dan penyakit misterius sangat berbeda jauh. Tapi kakek menggunakan metode seperti menghilangkan stasis darah. Untuk mengobati stroke, itu hanya akan memperparah kondisi kakek. Dewey, bisakah kamu buatkan resep obat untuk kakek? Sekalipun kakek mati di sini hari ini, lebih baik daripada mati di negeri asing. Kakek Santoso, jangan sampai begitu. Ayah, ini kan sama saja main-main dengan nyawa? Iya, kakek Santoso, lebih baik kita dengarkan dokter saja. Jangan-jangan kalau sampai ada sesuatu yang terjadi. Budi bagaimana nanti? Pari, kamu percaya pada Dewi? Aku percaya. Sejak kecil, selain ibu, Budi Santoso adalah orang pertama yang percaya padaku tanpa ragu. Baik, kalau begitu, aku akan coba resep Dewi. Pelayan, ambil kertas dan pena. Kakek Santoso, setelah kakek minum obat yang saya berikan, 5 hari kemudian pasti sembuh total. Setelah minum obat pertama, setengah jam kemudian, kondisi kakek akan membaik dan bisa bergerak bebas. Saya sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, tapi tidak berani bilang bisa menyembuhkan penyakit kakek sepenuhnya. Ayah, tolong pikirkan lagi. Mengingat usia ayah sudah lanjut, kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana nasib keluarga Santoso nanti? Keluarga Santoso ada Budi, tidak akan run to. Kakek, tenang saja. Saya percaya Dewi, dan juga percaya kakek akan segera sembuh. Sudah, jangan banyak bicara. Saya sudah memutuskan. Cepat suruh orang beli obatnya. Cepat pergi. Dewey, aku tunggu saat kamu diusir dari keluarga Santoso. Ini, kakek, obatnya sudah datang. Kakek. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Dewey, kamu ini membunuh. Tahu tidak? Cepat panggil orang. Lapor polisi. Tangkap dia. Siapa yang berani? Ini di rumah keluarga Santoso. Bukan giliranmu untuk memberi perintah. Kakek, muntahnya di sini. Muntah di sini saja. Ayah. Aku merasa dadaku tidak sesak lagi, napas juga lebih lega. Anak nakal, cepat bantu aku bangun dan jalan-jalan. Benar-benar sembuh. Ayah bisa berjalan? Dewi, aku pikir nanti, harus menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Tak disangka, aku masih bisa berdiri lagi. Kamu benar-benar tabib hebat. Ini tidak mungkin. Kakek Santoso ternyata sangat membaik, benar-benar membaik. Nona Dewi, saya yang tidak tahu diri, saya sudah menyinggung Anda tadi. Ilmu pengobatan Anda belajar dari mana? Saya mahasiswa kedokteran. Sejak Castle saya suka membaca buku-buku tentang kedokteran. Yang ini, saya pelajari dari sebuah buku tua tentang pengobatan tradisional. Dewi, ini adalah peninggalan. Satu-satunya dari pasangan hidupku. Hari ini, aku memberikannya padamu. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya, kakek. Tidak ada yang tidak bisa diterima. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kamu adalah penyelamatku. Dewi, terimalah saja. Kakekku orangnya keras kepala. Kalau kamu tidak menerimanya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Iya, cepat terima. Terimalah. Terima kasih, kakek. Kakek memberikan barang berharga seperti ini kepada Dewi. Sepertinya, kakek sudah mengakui Dewi sebagai cucu menantunya. Sialan, hari ini wanita, itu. Terlalu mencuri perhatian. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang.
Tak disangka Nyonya Santoso punya kalian pengobatan yang begitu hebat. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Budi Santoso. Kerja paruh waktuku di apotek sudah selesai. Aku ingin bekerja. Wanita punya ambisi karir itu bagus. Aku mendukung. Tapi, mengingat kamu sedang hamil, jangan terlalu lelah. Tidak apa-apa. Diam di rumah terlalu membosankan. Baiklah, tapi aku punya syarat. Kamu harus bekerja di grup Santoso. Perusahaan kami bergerak di penelitian farmasi. Kamu juga belajar kedokteran. Nanti, aku akan suruh orang atur posisi untukmu. Jadi aku bisa sedikit menjaga kamu. Oak, tapi aku akan melapor sendiri. Aku tidak ingin karena kamu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bah, semuanya sesuai keinginanmu. Aduh, ijazahku masih ada di rumah ayahku. Butuh dokumen itu untuk melamar kerja. Aku harus pulang untuk mengambilnya. Kali ini pulang, harus putus hubungan dengan mereka. Hello. Tugas yang kuberikan sudah selesai? Tenang saja, Nona Maya, semua sudah beres. Bagus, uangnya akan kukirim. Dewi Lestari, kali ini aku akan menghancurkan reputasimu. Putri konglomerat, Maya Sari, diduga mengalami krisis asmara. Mari kita ungkap selingkuhan Maya Sari. Ini kan Dewi Lestari, gadis sialan itu. Ini siapa? Berani-beraninya merebut pacar putri konglomerat kami. Informasi terbaru sudah datang. Wanita di foto ini bernama Dewi Lestari. Keluarganya punya usaha restoran. Katanya dia pengangguran. Pantasan saja dia mengincar Bapak Santoso. Sungguh tak tahu malu. Pak Heru, jangan tidur, jangan tidur. Ada apa? Lihat ini kan Dewi Lestari itu. Sekarang aku tahu kenapa dia nggak mau nikah. Ternyata dia jadi pelakor, buat orang kaya. Cepat lihat. Anak durhaka ini sudah mempermalukan keluarga Heru. Betul sekali. Ini rumah Dewi Lestari? Kamu? Wanita Jalan Castle ITU tidak di sini. Sepertinya ini rumah yang benar. Hancurkan. Kalian mau apa? Kami orang tuanya. Dia tidak tinggal di sini. Kalau mau balas dendam padanya, cari saja di tempat lain. Ibu dari pelakor, Juga Bukan Oranbec. Kamu yang kami incar. Pak Heru, cepat telepon polisi. Aku sudah telepon polisi. Kakak. Dia mau telepon polisi. Wanita itu mau telepon polisi. Cepat pergi. Istriku, kamu baik-baik saja. Mereka itu siapa sih? Langsung menghancurkan tanpa bicara. Ada apa? Ada apa? Ini siapa? Ya siapa lagi kalau bukan anak baiknya itu? Mereka menghancurkan toko kita. Kali ini, dia harus ganti rugi kerusakan kita. Ayah, aku pulang ambil ijazahku. Cih, kamu jadi pelakor orang. Masih berani pulang? Jangan kira karena ibumu sudah keluar dari penjara, aku tidak bisa mengaturmu lagi. Kamu, apa yang kamu omongkan? Aku bukan pelakor. CIH, sudah tersebar luas di internet. Ada bukti fotonya. Mana mungkin ini cuma omong kosong? Kamu benar-benar hina. Laki-laki manapun kamu goda. Kamu tidak tahu malu. Aku masih punya muka. Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Kamu yang tidak tahu malu. Dulu kalau bukan karena kamu menggoda ayahku, mana mungkin ayahku bercerai dengan ibuku? Dan juga kamu, yang menyebabkan ibuku di penjara. Kamu berani-beraninya membantah. Itu salahnya sendiri, menyebabkan Ibu Ratna keguguran. Itu konsekuensinya sendiri. Jangan banyak omong lagi dengannya. Toko kita dihancurkan karena dia. Dia harus ganti rugi 1 juta rupiah kepada kita. 1 juta? Kenapa kamu tidak merampok saja? Kamu tidak punya? Bukannya kamu diskap oleh Sugar Daddy? Suruh Sugar Daddy MU keluarin sedikit uang. Bukan hal yang berlebihan kan? Aku ulangi sekali lagi. Aku bukan pelakor. Aku juga tidak diskap siapa-siapa. Jangan-jangan kamu sudah dibuang? Iya juga, kamu cuma gadis liar. Mana mungkin mereka tertarik padamu? Mereka cuma main-main saja. Sudah bosan, lalu membuangmu seperti wanita murahan. Wah, ayah ibu, Dewi Lestari sekarang cuma wanita murahan. Bukannya Rian bilang begitu, asal kita antarkan dia ke sana. Perjodohan dan uang hantaran yang sudah dijanjikan sebelumnya masih berlaku semua. Aku setuju. Ayah, aku kan anak kandungmu sendiri. Aku tidak punya anak sepertimu. Bayu, cepat cari orang. Hari ini, meski harus diikat,
kita bawa dia ke keluarga Rian. Baik. Aku sudah menikah. Kamu, bagaimana bisa kamu? Kenapa aku tidak boleh? Aku sudah menikah. Aku tidak boleh menikah ya? Anak perempuan, seenaknya menikah sendiri. Kamu membuat muka kami habis-habisan. Aku. Lima menit lagi, aku sampai di rumah keluarga Heru. Budi Santoso, aku sebentar lagi sampai di rumah keluarga Heru. Bisa jemput aku? Sayang, Aimyu, segera datang menyelamatkan kita. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tidak takut mati? Pukul, cekat APA, pria yang dinikahinya. Bisa jadi pria brengsek macam apa? Keluarga Heru yang urus sendiri. Meski polisi datang, dia juga tidak bisa ikut campur. Betul. Tampaknya, pelajaran untuk kalian masih kurang ya. Oh, siapa ini rupanya? Ternyata Dewi Lestari yang cari. Pria simpanan. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Hari ini karena Dewi Lestari, tokoku dirusak. Hari ini kamu harus ganti rugi 1 juta rupiah. 1 juta? Kalian tahu Dewi itu siapa? Kalian berani memukulnya. Bahkan kalau seluruh keluargamu dijual, tidak akan cukup untuk mengganti. Bual apalagi ini? Masa tidak cukup? Benar-benar merasa diri CEO tampan. Bapak Santoso. Beri padaku. Hankerkin. Aduh, jangan dihancurkan lagi. Jangan dihancurkan. Untung kamu datang tepat waktu. Aku adalah suamimu. Ini sudah kewajibanku. Aduh, masih adakah keadilan? Tokoku. Kalian ini siapa sih? Masa seenaknya menghancurkan toko kami? Membuat kalian kecewa. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya adalah Direktur Utama Grup Santoso, Budi Santoso, juga suami dari Dewi. Aku tidak peduli kamu Direktur Lu atau Direktur Lee. Toko saya sudah dihancurkan. Harus diganti rugi. Kamu tidak mau hidup lagi? Keluarga Santoso adalah penguasa kota Gemilang. Siapapun yang menyinggung keluarga Santoso tidak akan berakhir baik. Ijazahku mana? Baik, aku ambilkan. Bapak Santoso, Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Sebelumnya semua salah kami. Maafkanlah kami. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Ibu memang sudah diselamatkan, tapi orang yang memfitnahnya belum dihukum. Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Mau aku maafkan kalian? Bisa saja. Tapi kalian sekarang tinggal di rumah yang dibeli ibuku. Kalian kembalikan sertifikat properti ibuku padaku. Lalu, pergilah dari rumah ibuku. Ah, yang ini, itu rumahku. Apa katamu? Ini, aku kasih. Selain itu, mulai sekarang, aku dan keluarga Heru memutuskan semua hubungan. Jangan ganggu aku dan ibuku lagi. Kalau tidak, aku akan. Aku akan membuat keluarga Heru lenyap dari kota Gemilang. Ya. Baik. Baik. Akhirnya kamu belajar mengandalkan suamimu. Tapi soal kalian memukul Dewi hari ini, masalah ini harus ada tanggung jawabnya. Jangan pukul terlalu keras, bisa mengganggu mereka pindah rumah. Devi. Kudengar kamu diganggu oleh Bapak Heru. Kamu tidak terluka, kan? Tidak, Ibu. Aku sudah dapat sertifikat properti rumah kita. Devi, kamu sudah menderita. Bapak Santoso. Kamu sibuk dulu saja.
Bapak Heru si binatang itu, kalau bukan karena dulu, aku diculik oleh pedagang manusia, setelah berhasil kabur, cedera dan kehilangan ingatan, lalu dibawanya pulang untuk dirawat, dan terbuai oleh bujuk rayunya. Bagaimana mungkin aku, bersama dengan pria ini? Ibu, apa kamu masih ingat kejadian dulu? Misalnya, keluargamu yang dulu, dan orang tua kandungmu? Ibu, apa ibu masih ingat kejadian-kejadian yang dulu? Misalnya tentang keluarga ibu, dan orang tua kandung ibu? Tidak ingat lagi. Selama hidup ibu, tidak banyak yang diinginkan. Hanya ada 2 keinginan sederhana. Pertama, berharap kamu bisa bahagia. Kedua, menemukan keluarga ibu. Ibu pasti akan bahagia. Aku akan bantu ibu mencarinya. Ya. Sekarang hubungan dengan keluarga Heru sudah benar-benar putus. Tentang mencari keluarga ibu, tidak ada petunjuk. Hanya bisa dilakukan pelan-pelan. Kalau begitu, besok langsung lapor ke perusahaan. Dewi, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Bapak Santoso, selama jam kerja, panggil saya asisten Dewi. Baik. Asisten Dewi. Bapak Santoso, Anda memanggil saya? Obat yang menjadi fokus utama perusahaan ini. Uji coba klinisnya mentok di sini. Belum ada solusinya kalau terus ditunda. Investasi 200 juta rupiah. Akan selesai semua. Bapak Santoso, kami pasti akan segera menemukan solusinya. Dalam 3 hari, kalau tidak menemukan solusi, kamu juga tidak usah kerja lagi. Bapak Santoso, saya... Inti dari obat ini adalah efek ganda sedatif dan antitusif, ditambah pengencer dahak. Di antaranya, ambrosol hidroklorida adalah komponen inti utama untuk pengencer dahak. Dosis tunggal kalian adalah 30 mg. Benar, ini adalah dosis konvensional di industri. Dalam eksperimen, dosis ini memberikan efek ekspektoran paling stabil. Ambrosol hidroklorida memang memiliki rentang aman yang luas, tetapi ketika konsentrasi yang dibutuhkan melebihi 650 nanogram per mililiter, gerakan silia mukosa saluran napas pada sebagian orang sensitif akan meningkat berlebihan. Maksudmu, masalah dosis? Sebenarnya bisa disesuaikan. Perbandingan dan formulasi 2 komponen ini, Candungan Ambroxol Hydrochloridenaya, diturunkan menjadi 25 mg, lalu dextrometorfannya, Diaba Keformulasi Pelapazin Lambat Micro. Aduh, kenapa aku tidak kepikiran ini? Tengah, asisten baru saja datang lebih berguna darimu. Cepat perbaiki proposalnya. Iya. Tadi kamu lihat laporannya. Bahkan tidak sampai 3 menit. Kamu sudah tahu ada masalah di laporannya. Dosen pilihan saya waktu kuliah, beliau mengajar tentang jendela dosis obat dan efek sampingnya. Di antaranya, dibahas tentang ambrosol hidroklorida. Jadi baru bisa diterapkan. Ternyata, saya merekrut tenaga ahli yang profesional. Bapak Santoso, selama jam kerja, dilarang pacaran. Perusahaan saya. Memeluk istri sendiri juga tidak boleh? Tidak boleh masuk. Anda benar-benar tidak boleh masuk. Kamu siapa? Barani Baraninya Mengalanji Sa. Maaf, Nona Maya. Bapak Santoso sudah berpesan. Tompa Perjonjian. Benar-benar tidak boleh masuk ke kantornya, termasuk Anda. Dewi Lestari, kenapa kamu di sini? Saya ke perusahaan, tentu saja untuk bekerja. Menurutku pasti kamu yang nempel-nempel sama Budi, sampai dia menempatkanmu di perusahaan. Budi kerja pun kamu mau nempel terus. Benar-benar tidak tahu malu. Maya sorry, kamu makan apa tumbuh besar? Di otakmu cuma ada cinta-cintaan? Ada hal lain gak? Benar-benar bodoh. Kamu si manis ini, berani-beraninya bilang aku bodoh. Maya sorry. Apa kamu sudah bosan hidup? Masih berani cari masalah? Maya sorry. Kamu cari mati ya? Masih berani cari masalah? Budi,
Aku cuma nggak suka Dewi Lestari ini. Sampai kamu kerja aja dia nempel terus. Istriku yang nempel sama aku. Aku senang. Ada urusan sama kamu? Pergi. Kamu baik-baik saja? Baik, aku nggak dirugikan. Waktunya sudah sore. Kamu harusnya pulang kerja. Baik. Kalau gitu, aku tunggu di rumah. Direktur Utama. Masalah beritanya sudah diselidiki? Sudah jelas. Itu Maya Sari. Dia yang menyuruh orang menyebarkan kabar bahwa Nyonya adalah pelakor di internet dan membuat keributan di keluarga Heru. Bagus sekali. Sepertinya aku masih terlalu baik padanya. Sekarang juga kamu pergi. Pak Mulyadi, seharusnya kamu ada urusan penting. Malam ini ada acara kumpul-kumpul. Kamu datang nggak? Enggak. Aduh, kamu selalu gini, udah berapa lama kita nggak kumpul. Terus lagi, Maya Sari juga ada loh. Tunggu aku. Bos, ini maksudnya? Membalas dendam untuk istriku. Kok tiba-tiba kamu berubah pikiran? Sejak kamu dan istri mudamu menikah diam-diam, aku nggak pernah ketemu kamu lagi. Akhir-akhir ini kesal, pengen mukul orang. Gangguan bipolarmu itu, bukannya sudah membaik? Siapa lagi yang kurang ajar ganggu kamu? Datang. Denga-denga, Budi Santoso baru datang. Setelah tahu, aku juga ikut pesta ini. Mungkinkah dia dan si wanita penggoda itu sudah putus? Budi, kamu cari aku ada apa? Aku tunggu di kamar lantai 2. Ini pertama kalinya Budi ajak aku ketemuan duluan. Jangan-jangan dia mau. Budi Santoso di mana? Belum pulang kerja? Nyonya, Anda sudah bangun, mau makan sesuatu? Sekarang Salaraku. Sudah dimanjakan Budi Santoso. Hanya mau makan masakannya. Budi Santoso belum pulang? Bapak Santoso makan malam dengan teman-temannya. Dia bilang, kalau Anda ada keperluan, bisa telepon dia. Baik. Budi, aku datang. Budi, kamu di mana? Di sini gelap sekali. Aku takut. Budi Santoso, bukannya kamu biasanya tidak pernah kasar pada wanita? Kenapa hari ini berubah? Dulu karena dia cucu dari Taipan Bapak Wijaya. Aku tidak pernah sentuh dia. Tapi dia terus-terusan mengganggu istriku. Kalau tidak diberi pelajaran, aku sebagai suaminya terlalu gagal dong. Tak kusangka, Budi Santoso, dulu kami khawatir kamu akan hidup sendirian. Sekarang malah jadi gila memanjakan istri. Kalian berani memukulku? Kalian tahu aku siapa? Aku peduli kamu siapa. Mengusik orang yang salah. Pantas dipukul. Aduh. Lepaskan aku. Halo, Dewi. Budi Santoso, kamu di mana? Aku lapar, mau makan masakanmu. Baik, aku langsung pulang. Masih ada kesempatan mendengar Budi Santoso mau masak sendiri untuk orang lain. Lagi-lagi telanjang kaki. Kok pulangnya malam banget sih? Aku salah. Lain kali aku pulang lebih awal. Badanmu bau parfum wanita. Katakan. Ketemu siapa? Maya. Dia langsung ngomong aja. Gak nyembunyi-nyembunyi. Pria brengsek. Jangan-jangan kamu lagi mikir yang aneh-aneh? Aku pergi buat balas dendam buat kamu. Balas dendam? Dia nyebarin fitnah ke kamu di internet. Lalu kolaborasi sama keluarga Heru buat nindas kamu. Semua ini udah aku tahu. Aku kasih tahu rahasia ya. Aku suruh orang pukulin dia. Kamu mukulin cewek? Yang mukul itu bodyguard. Bukan aku yang mukul.
Makasih ya, Budi. Lapar ya? Aku masakin kamu. Mie ikan kuah asam, datang. Awas panas. Katanya asam anak laki-laki, pedas anak perempuan, pahit dapat sarjana. Kamu suka banget sama yang asam-asam. Jangan-jangan nanti lahirnya anak laki-laki yang nakal ya? Kenapa? Kamu gak suka anak laki-laki? Asalkan yang kamu lahirkan, aku pasti suka. Budi Santoso. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Rasanya tidak nyata. Selama aku ada di sini, setiap harimu akan selalu bahagia dan menyenangkan. Peo, dia cari aku untuk apa? Suamiku, aku ingin minum susu. Baik, aku ambilkan untukmu. Ada APA? Aduh, kamu kan kakakku. Adik lagi butuh uang nih. Pinjamin dong. Ibuku hanya punya aku. Satu-satunya anak perempuan. Aku tidak punya adik sepertimu. Oh ya, Bayu si playboy ini, Maradeden, mungkin, bisa dapat info darinya. Tentang rencana Bapak Heru, menjebak ibuku dulu. Mau uang ya? Besok sore jam 2. Ketemu di kafe Awan Biru. Kakak. Di kartu ini ada 200.000. Anggap saja ini uang saku dari kakak. Hahaha, aduh. Memang beda ya kalau sudah dekat dengan keluarga Santoso. Langsung berubah. Pemberiannya langsung royal. Untung saja anak Ibu Ratna dulu tidak jadi lahir. Kalau tidak, aku punya adik lagi. Mana ada uang buat kamu? Iya kan? Cih, anak kecil itu. Waktu masih di perut ibu dulu, sudah cacat. Kalau lahir, bukan cuma jadi beban keluarga Heru. Oh. Kok kamu tahu? Ini. Katakan yang sebenarnya. Nanti aku kasih uangnya. Lagi pula kejadiannya sudah lama berlalu. Sekarang juga nggak ada yang peduli. Aku pernah lihat di kamar ibuku, ada laporan pemeriksaan kehamilan. Bayi yang dikandung ibu waktu itu, memang sudah tidak bisa diselamatkan. Oh, begitu rupanya. Jadi Bapak Heru dan mereka itu memakai bayi yang memang sudah tidak bisa diselamatkan untuk menjebak ibuku, sampai harus menderita di penjara setengah tahun. Faktanya sudah kuberitahukan. Uangnya juga harusnya dikasih ke aku. Cuma pakai kartu kosong sudah bisa ketahuan. Memang bodoh sekali. Kalau dulu Ibu Ratna pernah periksa kandungan, cari saja laporan pemeriksaan kehamilannya. Pasti bisa ketahuan. Fakta dia menjebak ibu. Halo, Budi Santoso. Ibu, kita akhirnya dapat laporan pemeriksaan kehamilan Ibu Ratna. Sekarang bisa dibersihkan. Tuduhan terhadapmu. Biar Ibu Ratna dan mereka menerima hukuman. Devi, kamu lagi hamil. Loh, masih repot-repot memikirkan ibu. Sebenarnya semua ini nggak penting buat ibu. Sekarang kondisi tubuhmu yang paling penting. Ibu, jangan bilang begitu. Aku nggak bisa cuma diam melihat Bapak Heru menjelek-jelekan ibu. Kebenaran yang seharusnya milik kita harus terungkap. Bibi Larasati, ibu tenang saja. Aku pasti akan menjaga Dewi dengan baik. Lagipula, barusan dokter juga bilang. Laporan pemeriksaan kehamilan Dewi. Semuanya normal. Betul? Syukurlah kalau begitu. Rio. Ya. Serahkan bukti-buktinya ke kantor polisi. Saya. Budi Santoso, aku juga mau minta tolong. Selidiki latar belakang ibuku. Baik. Kalau ada kabar, aku akan beritahu kamu pertama kali. Bapak Santoso, cepat kembali ke rumah. Kondisi kakek sangat tidak baik. Apa? Kakek. Kakek, kamu baik-baik saja? Dewi, NAK. Akhirnya kamu datang menjenguk kakek. Sepertinya kakek tidak akan bertahan lama lagi. Iya. Saya juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek, biar saya periksa denyut nadimu. Tidak usah. Kakek, jangan nakut-nakuti aku. Kamu jangan sampai kenapa-napa. Kakek, selama masih hidup, hanya ingin melihatmu berkeluarga. Kapan kamu dan Dewi akan mengumumkan hubungan kalian, begitu?
kakek bisa mati dengan tenang. Dewi. Kamu mau mengumumkannya? Menggemamkan? Kita akan mengumumkannya sekarang juga. Bagus. Besok adalah perayaan ulang tahun ke-50 grup Santoso. Saat itulah akan diumumkan status Dewi sebagai nyonya muda keluarga Santoso. Kakek, kamu baik-baik saja? Kalau tidak begini caranya, kalian mau setuju? Dengan cepat seperti ini, anak nakal, kamu dan Dewi sudah menikah lama sekali. Selain orang-orang terdekat, orang lain tidak ada yang tahu. Status Dewi, apa kamu berniat membiarkannya tidak jelas begini selamanya? Membiarkan Dewi mengikutimu? Kekek. Itu karena sebelumnya keluargaku ada masalah. Akulah yang melarangnya mengumumkan. Anak nakal. Kamu beruntung. Punya istri yang melindungimu. Terima kasih, istriku. Bagus, bagus. Sekarang sudah diumumkan. Aku bisa pamer di depan teman-temanku. Kalau aku sudah punya cucu menantu. Dan sebentar lagi akan punya cicit. Hahaha. Ibu. Besok di pesta keluarga Santoso, Budi akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Dewi Lestari itu adalah nyonya muda grup Santoso. Budi seharusnya milikku. Tidak semudah itu. Sebenarnya, keluarga kita, keluarga Wijaya, dan keluarga Santoso punya perjanjian pernikahan. Ibu, kenapa tidak bilang dari dulu? Sebenarnya, pernikahan ini awalnya juga bukan hak kita. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh generasi kakek dari ibumu, yaitu perjanjian pernikahan keluarga utama. Tapi putri utama keluarga Wijaya, Larasati, hilang tanpa sebab. Jadi, apakah perjanjian itu masih berlaku sekarang? Tentu saja, Larasati itu sudah lama meninggal. Kakek dari ibumu dari garis keluarga samping, mengangkatku sebagai putri sulung utama. Kakek dari ibumu pernah berjanji, kalau Larasati ini tidak bisa ditemukan, pernikahan ini akan dialihkan padamu. Seorang orang udik, berani-beraninya merebut perjanjian pernikahan dari putriku, mimpi di siang bolong. Betul, siapa yang berani menyakiti putri kesayanganku? Aku pasti tidak akan membiarkannya. Dewi Lestari, tunggu saja, akulah yang berhak menjadi nyonya muda keluarga Santoso. Bapak, Detektif Surya bilang, ada kabar tentang Nona Larasati. Benarkah? Tapi, untuk memastikannya secara detail masih butuh waktu. Semoga Tuhan memberkati. Cepat, teruskan pencariannya. Dengan segala cara, Larasatiku harus ditemukan. Nyonya muda, Anda datang. Ya. Dewi Lestari, jangan sok jago dulu. Budi akhirnya milik siapa? Belum tentu. Yang aku tahu, Budi Santoso tidak menyukaimu. Kamu. Ayah, Ibu. Inilah wanita tidak tahu malu itu. Merebut Budi dariku? Pasti dia menggunakan cara-cara yang tidak pantas untuk mendekati Budi. Berani-beraninya kau merebut perjanjian pernikahan putriku. Kurasa kau benar-benar nekat. Aku tidak merebut tunangan putrimu. Kamu benar-benar pandai, berpura-pura. Aku dan Budi punya perjanjian pernikahan. Sekarang kau ikut campur, berarti kau perebut suami orang. Ternyata, keluarganya punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Santoso. TAPI. Aku tidak pernah berniat mencampuri hubunganmu dengan Budi Santoso. Aku dan Budi Santoso saling mencintai. Benar-benar pandai berkelit. Saling mencintai? Menurutku, hanya kamulah yang terus-terusan tak tahu malu. Menggoda Budi. Orang udik yang ingin masuk keluarga kaya dengan cara tidur di ranjang orang. Ci. Ya. Kerasa. Kau menggunakan anak dalam kandunganmu untuk memaksa Budi. Barulah Budi menikahimu. Kalau tidak, dengan latar belakang dan pendidikanmu, sumber hidup pun kau tak pantas. Mengikat sepatu Budi. Ternyata naik jabatan dengan mengandalkan anak. Wanita ini juga sangat licik, ya? Kurasa Bapak Santoso sama sekali tidak ingin menikahinya. Kalau tidak, kenapa selalu tidak diumumkan? Betul. Katakan, ingin uang berapa untuk tidak mengganggu Budi? 1 juta rupiah. Bagaimana? Dewi Lestari, apa maksudmu? Tak kusangka keluargaku yang terhormat hanya bisa mengeluarkan uang segitu. Aku cuma perlu memilih satu barang. Dari lemari pakaian yang disiapkan Budi Santoso untukku, harganya sudah lebih dari itu.
Dewi Lestari. Baik, aku mengerti. Kamu sama sekali bukan ingin mengambil uang lalu pergi. Kamu ingin terus-menerus mengganggu Budi. Hei! Akhirnya kamu pintar sekali. Soalnya, sebagai nyonya muda keluarga Santoso, yang kudapatkan jauh lebih dari 1 juta. Dan juga, Budi Santoso memang menyukaiku. Ada masalah? Kamu. Seseorang. Usir Dewi Lestari ini. Keluar dari sini. Kamu. Bantuan. User dia. Kalian tulia? Kubilang usir Dewi ini. Keluarkan dia. Ini wilayah keluarga Santoso. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu. Aduh. Anakku. Dazahku, si manis yang merebut tempat orang. Berani-beraninya mendorong anakku. Kamu buta ya? Dia yang mau mendorongku. Aku menghindar, makanya dia jatuh. Kamu malah menyalahkanku? Masih saja mulutnya tajam. Si Mani. Benar-benar tidak punya sopan santun. Wanita murahan seperti dia, bisa punya sopan santun apa? Keluarga Maya ini memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Mencari gara-gara. Pendidikan keluarga seperti itu tidak bisa kuterima. Keluarga kami di kota metropolitan, juga keluarga terpandang yang sangat terkenal. Orang udik sepertimu bahkan tidak pantas membersihkan lantai keluarga kami, apalagi menginjaknya. Berani-beraninya menghina keluarga kami seperti ini. Aduh. Maya. Minuman ini, lebih baik kalian dari keluarga Gu, yang menikmatinya sendiri saja. Akan kuberi pelajaran padamu. Kamu berani mendorong ibuku? Dewi, ku kasih tahu, jangan terlalu sombong. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira hubunganmu dengan Budi itu cinta sejati? Ku kasih tahu, aku dan Budilah yang paling cocok. Kalau kamu memang mampu, suruh Budi tinggalkan aku. Kalau tidak mampu, diam saja mulutmu. Cuma segini? Kekuatan finansial keluarga Wijaya kami, ditambah sumber daya keluarga Gu kami, semuanya bisa membantu karir Budi naik ke level yang lebih tinggi. Sedangkan kamu, hanyalah sebuah beban besar. Di dalam perutmu, masih ada beban kecil lagi. Benar. Keluarga Gu dan keluarga Santoso adalah gabungan yang saling menguatkan. Budi hanya sedang impulsif sesaat. Lambat laun dia akan sadar bahwa menikah dengan Maya adalah pilihan yang paling tepat. Kapan grup Santoso kami perlu mengandalkan pernikahan politik untuk menstabilkan situasi? Budi, kamu tidak tahu betapa keterlaluannya dia tadi. Aku terlambat datang. Kamu tidak apa-apa? Ma. Budi, Dewi itu sebenarnya cuma si manis. Jangan sampai kamu terbuai olehnya. Budi. Begini, wanita yang tidak punya sopan santun ini, baru saja tidak hanya menyiram Maya dengan anggur hingga basah kuyup, tapi juga berani melawan saya. Budi. Masalah ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada saya. Keluarga saya di sini juga adalah orang terpandang. Kalau ini tersebar, kemana muka keluarga saya akan disimpan? Mereka yang mau menyiram saya duluan, dan bahkan ingin mengusir saya dari pesta. Saya percaya kamu. Ternyata selama bertahun-tahun ini, saya terlalu baik pada keluarga kalian. Sampai-sampai kalian berani mengganggu nyonya muda keluarga Santoso saya. Maya, siapa yang mengizinkanmu mengatasnamakan pernikahan dengan grup Santoso untuk membuat onar? Budi, tapi kan seharusnya kita calon untuk perjanjian pernikahan itu. Bukan kamu dari awal. Jangan coba-coba main licik di depan saya. Jadi status tunangan Maya, itu palsu? Lalu siapa sebenarnya yang punya perjanjian pernikahan dengan Budi Santoso? Budi, bagaimana caramu bicara? Kamu membuat Maya ketakutan. Grup Sari kalian, selama bekerja sama dengan grup Santoso kami, bertahun-tahun ini, sudah mengambil berapa banyak keuntungan, mendapatkan berapa banyak fasilitas, jangan pikir saya tidak tahu. Hari ini, masih berani mengganggu nyonya muda keluarga Santoso saya. Kalau begitu, aku tak keberatan memblokir grup Sari kalian. Apa? Memblokir? Ternyata Dewi Lestari, istri Bapak Santoso. Kukira Maya Sari, tak disangka. Ternyata dia bukan tunangan Bapak Santoso. Budi, bagaimana bisa kau bicara seperti ini? Keluarga kita kan sudah berteman lama. Bagaimana bisa kau demi seorang wanita mengabaikan hubungan baik kedua keluarga kita? Betul. Aku setuju dengan tindakan Budi. Kalian berani sekali mengganggu menantuku seperti ini. Sungguh kurang ajar.
Rasanya enak sekali punya yang membela. Ini kan jelas-jelas kalian, keluarga Santoso yang bersalah pada kami. Perjodohan ini, kan memang dari pihak keluarga Santoso, yang menjodohkan dengan keluarga Wijaya. Sekarang mau mengingkari, atas dasar apa? Kalau kalian begini, bagaimana Mayaku bisa menghadapinya? Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Perjanjian pernikahan dulu. Juga kami yang sepakat dengan Bapak Wijaya. Bukan urusan, sampai-sampai harus. Kau, seorang anak angkat, yang menentukan. Apalagi, kami sudah lama dengan Bapak Wijaya, membatalkan perjodohan itu. Semua ini, kenapa tak pernah kau beritahu aku? Hal-hal kecil ini sudah kulupakan. Dan sebelumnya aku selalu berpikir, seumur hidupku tak akan menikah. Tapi sampai aku bertemu denganmu. Bapak Wijaya, bukankah itu konglomerat terkenal di Kota Cemilang? Nama ini, kok terdengar sangat familiar ya? Konon katanya, lebih dari 20 tahun lalu, Bapak Wijaya, putri kandungnya tiba-tiba hilang. Selalu mencarinya, sayangnya bertahun-tahun tak ditemukan. Mungkin orangnya sudah tiada. Oh, begitu rupanya. Kalian keterlaluan. Dewi adalah cucu menantu, yang diakui keluarga Santoso. Tak ada yang bisa mengubahnya. Kalau kalian masih mau membuat keributan, aku tak keberatan untuk melaporkan hal ini ke Bapak Wijaya. Kakek Santoso, jangan marah. Begini, saya akan memberikan tanah di timur kota, yang bernilai miliaran itu, secara gratis kepada keluarga Santoso. Masalah perjanjian pernikahan, mulai sekarang tidak akan dibahas lagi. Kalian cukup tahu diri. Terima kasih kepada semua yang telah menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 grup Santoso kami. Hari ini, dengan sungguh-sungguh, saya ingin memperkenalkan cucu menantu saya, Dewi Lestari. Bapak, ada kabar baru. Nona Larasati yang hilang, lebih dari 20 tahun lalu. Telah melahirkan Nona muda. Apa? Bagus sekali. Aku ternyata sudah punya cucu perempuan. Aku harus segera membawa mereka kembali ke keluarga Wijaya. Dan memberikan kompensasi yang layak kepada mereka. Mereka sekarang berada di mana? Bisakah dilacak? Mereka berada di pesta keluarga Santoso. Ayo, kita pergi sekarang juga. Ibu, tidak usah menyangga aku. Aku belum sampai. Tidak bisa berjalan. Dasar kamu bicaranya. Wanita yang hamil itu sangat berat. Ibu ini kasihan padamu. Larasati. Ayah sudah mencarimu bertahun-tahun. Selama ini kamu kemana saja? Larasati. Itu Larasatiku. Tunggu. Bapak, ada perintah apa? Itu Larasatiku. Cepat cari dia. Bapak, untuk berjaga-jaga, lebih baik kita lakukan tes DNA dulu. Garis keturunan keluarga Wijaya tidak boleh ada kesalahan. Itu pasti Larasatiku. Aku tidak mungkin salah mengenali. Bapak juga harus mempertimbangkan Nona. Nona sudah hilang bertahun-tahun. Tanpa bukti, mungkin sulit untuk meyakinkan orang banyak. Perkataanmu juga ada benarnya. Aku tidak bisa membiarkan mereka menjelek-jelekan Larasatiku. Pergi dan lakukan tes DNA dengan Larasati. Baik. Tunggu. Jangan ganggu mereka dulu. Ada rapat mendadak. Pulangnya nanti. Kalau ngantuk, istirahat dulu. Kenapa hujan derasnya? Sekarang? Budi Santoso. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Budi Santoso tidak apa-apa kan? Budi Santoso. Budi Santoso. Kamu tidak APA? Cepat, biar aku lihat. Kamu tidak terluka? Aku bisa kenapa? Kamu tidak takut petir lagi? Dewi. Sekarang dengar petir. Aku tidak takut lagi. Tidak kamu juga. Bagus sekali. Penyakitmu sembuh.
Dewi, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Aduh, anak nakal. Kamu baik-baik saja? Aku dengar dari Dewi dia tidak bisa menghubungimu. Aku hampir mati ketakutan. Tenang saja, Ibu. Aku kan baik-baik saja. Syukurlah kamu sudah pulang. Besok ada lelang amal. Katanya ada sepasang jimat pelindung yang sangat ampuh. Ibu akan ikut lelang untuk kalian, agar kalian selalu selamat. Kalau begitu besok, kita pergi bersama. Oke. Hasil tes DNA sudah keluar. Larasati adalah putri Anda, cucu perempuan Anda, bernama Dewi Lestari. Baik. Bagus sekali. Akhirnya aku menemukan mereka, ibu dan anaknya. Dan lagi, Nona muda sudah menikah. Dia menikah dengan Direktur Utama Grup Santoso, Budi Santoso. Keluarga Santoso. Hah, anak itu memang beruntung. Ibu dan anaknya itu. Sekarang ada di mana? Bisa dilacak? Mereka ada di Kota Gemilang, di acara lelang amal. Aigreku. Hari ini, aku akan bertemu dan mengakui mereka. Aigreku. Wanita ini sanggelisik. Bapak Santoso sangat baik padanya. Hati-hati ya. Dewi Lestari ini tidak biasa. Seluruh keluarga Santoso selalu membelanya. Sudah diakui sebagai Nyonya Santoso. Dewi, jangan sok jago. Yang menikahi Budi Santoso, harusnya aku. Aku mau ke toilet dulu. Aku temani kamu. Kamu mau ikut ke toilet wanita? Tenang saja, aku cepat kembali. Maya, kok kamu? Mau apa lagi? Mau apa? Dewi Lestari, kok kamu tidak tahu malu? Yang seharusnya jadi tunangan Budi Santoso itu aku. Berdasarkan apa kamu merebutnya? Maya, sudah, jangan bohongi dirimu sendiri. Yang punya perjanjian pernikahan dengan keluarga Santoso, bukan kamu. Legipula perjanjian kedua keluarga itu sudah dibatalkan sejak lama. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kehadiranmu, aku sudah jadi Nyonya Santoso. Si manis. Bahkan tanpa aku, Budi Santoso tidak akan menikahimu. Wanita jalang, omong apa kamu? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dewi Lestari, kamu cuma mau mengandalkan anak haram di perutmu ini untuk naik derajat, ya? Coba katakan, kalau anak haram di perutmu itu, Hailong, apakah keluarga Santoso masih mau menerimamu? Maya, sorry. Lebih baik kamu berhenti sekarang. Kamu sedang melanggar hukum, tahu? Siapa yang akan tahu ini perbuatanku? Di sini tidak ada CCTV. Legipula. Orang mati tidak bisa bicara. Berani-beraninya kamu. Perbuatanmu akan mendapat balasan. Kenapa Dewi belum kembali? Ibu. Dewi pergi ke toilet dan belum kembali. Aku agak khawatir. Aku akan pergi mencarinya. Kita semua pergi. Rio, kerahkan semua orang untuk mencari Dewi. Baik. Balasan? Orang hina sepertimu. Sama sekali tidak pantas memberikan keturunan untuk Budi Santoso. Apalagi berada di sisi Budi Santoso. Maya Sari, kukatakan padamu, kalau kamu berani berbuat sesuatu padaku, Budi Santoso tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lalu bagaimana? Aku adalah anggota keluarga Wijaya. Budi Santoso tidak berani melawan keluarga Wijaya. Dewi Lestari. Nadalah kamu. Lain kali, carilah keluarga yang baik. Antican. Antican. Sipat lepaskan. Dewi, kamu baik-baik saja? Kekek, kenapa kakek datang ke sini? Ayah. Apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah membantu orang luar, memukul Maya? Kalau aku tidak datang lagi, cucu perempuanku sendiri hampir saja dibunuh oleh kalian. Ayah. Apa maksud ayah? Dewi, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Dewi, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kakek inilah yang menyelamatkanku. Bapak Wijaya, terima kasih telah menyelamatkan Dewi. Larasati, anakku. Kakek. Namaku Larasati. Tidak, kamu adalah putriku, Larasati.
Laporan ini menunjukkan, kalian adalah hubungan ayah dan anak. Dia adalah kakekku. Ayah, benarkah ayah adalah ayahku? YK. Aku ayahmu. Ayah tidak berguna. Selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu di luar, menderita begitu banyak. Ayah minta maaf padamu. Ayah. Ayah salah orang. Bagaimana mungkin dia putri ayah? Apakah dia benar-benar putri kandungku? Biarkan laporan tes DNA yang memutuskan. Lihat sendiri. Larasati adalah putri sah dari keluarga Wijaya. Larasati. Dewi adalah cucu kandungku. Ini tidak mungkin. Dewi Lestari itu siapa? Bagus sekali. Orang tua ini, di sisa hidupku, akhirnya menemukan kalian. Grup Wijaya akhirnya ada penerusnya. Kakek dari ibu. Maksudmu apa? Kau berikan harta keluarga Wijaya ke Larasati. Lalu aku dan ibuku dianggap apa? Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memperlakukan kalian buruk. Jangan kalian coba-coba minta lebih. Dewi Lestari. Lagi-lagi merebut Budi Santoso saja belum cukup? Sekarang mau rebut harta keluarga Wijaya dariku juga? Dewi Lestari. Aku akan membunuhmu. Rio. Tangkap dia. Dewi Lestari. Aku akan membunuhmu. Devi. Ibu, aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Maya. Kosingu tidak tahu Makazi. Berani-beraninya menyakiti Dewi. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Ayah, Maya hanya sesaat tidak sadar. Maafkan dia kali ini saja. Berbuat salah harus membayar konsekuensinya. Jangan. Aku tidak mau ke kantor polisi. Budi. Bawa pergi, kakek. Aku salah. Maya. Lepaskan anakku. Dewi. Larasati. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan melindungimu dengan baik. Tidak akan membiarkan siapapun lagi mengganggu kalian. Ini. Dewi. Ani semua adalah seluruh hartaku. Kontrak itu adalah grup Santoso. Sahamku sudah aku alihkan seluruhnya. Atas namamu, aku ingin secara resmi melamar ke keluarga Wijaya. Budi, kamu tidak perlu seperti ini. Dewi, kaulah orang yang ingin kujalani sisa hidupku bersamamu. Dulu, aku selalu ingin memberimu yang terbaik. Tapi sekarang, aku ingin memberikan diriku sendiri padamu. Dewi, ini yang kuspesialkan untukmu. Cincin satu-satunya di dunia ini. Hanya milikmu. Maukah kau menikah denganku menjadi satu-satunya istri Budi Santoso? Aku mau. Budi, terima kasih. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Nyonya Santoso, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku seumur hidup.